وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Apa yang harus dilakukan ketika suaminya adalah KU daerah dan istri sudah sadar bahwa penyimpangan-penyimpangan itu termasuk pengambilan persenan? Apa yang harus saya lakukan? Pertama, nasihat itu jelas, amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan dengan cara yang halus jika memungkinkan. Ini pun juga relatif ya, tergantung kondisinya. Kalau dia latar belakangnya mubaligh, ya harus diterangkan dalilnya. Contohnya ditanya mana dalil dari Rasulullah atau dari para sahabat, para ulama ya, yang mewajibkan sedekah selain zakat, lalu diperinci, diwajibkan jumlahnya mirip zakat. Nah, itu pasti tidak ada dalam Quran, dalam hadis, dalam ungkapan para fuqaha. Misalkan seorang penguasa resmi pun, khalifah pun tidak ada yang seperti itu dari zaman dulu. Dan tidak ada ulama yang terkenal, apalagi ulama madhab, ulama a'immatul arba'ah, atau misalkan Mekah Madinah, Syekh Abu Sama Abdul Zahir, Syekh Umar Hamdan, dan tidak akan ada seperti itu. Kalau sunnah itu sunnah, penguasa resmi saja tidak boleh, bahkan memaksa itu adalah sifat sebagaimana pajak, menyamai pajak yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang perlu disadarkan, satu. Kedua, ya, di hukumnya dulu, hukumnya tidak boleh, itu bid'ah, itu haram. Yang kedua, disadarkan betul kalau itu tidak ada dalilnya, kalau itu bid'ah, berarti panjenengan Mas telah menolong, membantu, melancarkan. Nah, siapa yang membantu melancarkan, umpama dia tidak berbuat yang sama, maka hukumnya dia mendapatkan kiriman dosanya orang yang melakukan itu. Nah, di situ ada unsur bid'ahnya, unsur haramnya, dan unsur menganiaya. Menganiaya di mana orang tidak mampu tetap dipaksa, bahkan dibebani, bahkan dianggap hutang. Nah, itu berarti itu kalau seorang penguasa, dia telah memberatkan rakyatnya. Kata Rasulullah, siapa yang telah memberatkan, maka oleh Allah pasti diberatkan di dunia ataupun di akhirat. Maka diingatkan itu barangkali bisa sadar. Kalau ini sudah jelas salah menurut dalil, kok ikut melancarkan, berarti ta'awun alal ismi wal udwan, telah menolong, ikut andil, ikut bersaham dalam melakukan sesuatu yang baik, yang buruk, ini dilarang agama. Yang ketiga, disadarkan lagi, uang itu kalau sudah dikumpulkan untuk apa? Wah, untuk sabilillah. Oke, menurut Anda. Tapi sekarang kita bahas, betul nggak untuk sabilillah? Apakah sebaliknya? Satu, untuk mengkafirkan umat yang lain, melakukan dosa besar. Dua, untuk memecah belah umat Islam, memfirqahkan diri, lalu merasa terpisah dari yang lain. Ini berarti memfirqahkan, memecah belah umat. Ini pelanggaran besar dalam agama. Bukan sabilillah, itu adalah sabilit taghut, sabil yang membawa kepada kehancuran umat Islam itu.
Belum lagi kalau dilihat apa namanya penggunaannya, mubadzir apa bukan, israf apa tidak, sogok sana sogok sini, dipakai untuk nyogok sana nyogok sini, riswah yang haram, dipakai juga berbisnis yang tidak jelas, bukan orang yang bisa dipercaya. Coba kalau mau melek para KU itu, kejadian-kejadian di atas itu, di Jakarta, di Jawa Timur, di mana-mana, ya, kebun, apakah tanah dan lain-lain, rata-rata menjadi masalah bersengketa. Nah, karena apa? Karena yang menjalankan ya banyak yang tidak amanat, banyak yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang penting kenyang, penting senang, sehingga uang persenannya jamaah di bawah itu tidak jelas kemana arahnya. Banyak yang diselewengkan, banyak yang digunakan terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan untuk kepentingan seseorang. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Lebih dari itu ya, amar ma'ruf kurang lebihnya. Yang kedua ya, terus sikapnya diperbaiki, semakin solehah, ya, servisnya, akhlaknya diperbaiki, kemudian doanya terus menerus. Fa insyaallah dari situ mudah-mudahan Allah membuka hati suami Anda. Taib. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ